Perkenalkan saya, Agung Setio Nugroho, Guru SMA Negeri 6 Semarang, CGP Angkatan 9 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Agung Setio Nugroho dari CGP Angkatan 9 Kota Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai berbagi budaya positif. Di sini saya melakukan aksi nyata Bapak Ibu di modul 1.4. Untuk selanjutnya, dari budaya positif ini saya menuliskan latar belakang, yaitu guru itu ibarat petani Bapak Ibu, memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur, memastikan tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok ditanami. Menurut Pak Ki Hajar Dewantoro, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini saya kutip dari lampiran 1 dasar pendidikan bla bla bla, ini sampai 1937. Ini ada di modul saya Pak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya sebagai tanggung jawab guru, ini adalah bagaimana caranya kita menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan akan membentuk suatu budaya positif. Nah, ini latar belakang saya, semoga ini bisa diterapkan di SMA 6. Untuk tujuannya saya ada 2, yaitu yang pertama ada memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk tujuannya. Kemudian berikutnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berlaku di SMA 6 adalah seperti demikian yang sudah berlangsung. Kemudian ada pertanyaan dari saya, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, bagaimana contoh hukuman positif yang dapat mendisiplinkan siswa? Yang ketiga, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Dalam hal ini penghargaan yang dimaksud adalah reward. Nah, ini untuk budaya positif ini kasusnya saya ambil yang 3 ini. Bagaimana pendapat hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, contoh hukuman positif yang dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa?
Monggo Bapak Ibu, saya minta pendapatnya. 3 saja cukup untuk pertanyaan pemantik ini. Mungkin ada yang bisa membantu untuk pertanyaan ini, atau mungkin Pak Aryo, Pak Joko, Pak Joko? Oh belum ya. Ya, Bu Dewi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di situ ada bagaimana pendapat Anda tentang hubungan kedisiplinan kepada siswa. Berdiri Bu. Ya. Di sini Di aja udah. kalau kita menggunakan kata hukuman kok kelihatannya sangat-sangat mengerikan begitu ya. Saya makanya panisme begitu ya. Nah, panisme kepada siswa memang penting kita berikan, tetapi di sini ada ragu-ragunya. Panisme, maka di sini ada pertanyaan yang kedua, panisme yang positif, ya Pak. Ya. Panisme yang positif memang akan bisa mengubah sedikit, mungkin sedikit ya, tidak banyak karakter dari siswa tersebut. Itu pendapat saya. Terus kemudian apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Iya, kalau saat ini ya. Penghargaan itu akan membuat siswa merasa dirinya dihargai. Terus kemudian dia ingin meningkatkan ke yang lebih baik lagi. Begitu. Itu dulu ya Pak. Ya. Monggo teman-teman yang lain kalau mau bisa melakukan. Terima kasih Bu Dewi. Berarti penghargaan di sini untuk meningkatkan motivasi belajar. Ini kalau menurut Bu Dewi. Mungkin kalau menurut Pak Rahmat? Tidak melanggarkan karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang diangkat dari Bapak Agung Setiono. Kemarin malah saya itu malah sudah mempraktikkan. Jadi ada anak yang katakanlah menjawab ada permasalahan, itu betul-betul kita manfaatkan ya. Kemarin di mediasi dengan Pak Bayu. Jadi titik masalahnya kita ingin memperbaiki karakter dan sikap anak bagaimana dalam bertoleransi dengan teman dalam satu kelas, karena nanti mendukung suasana di KBM itu tidak menyimpan rasa yang saling dendam atau bagaimana. Itu betul kami kemarin mempraktikkan Pak Bu. Jadi di situ ada panisme, ada penghargaan. Contoh dari yang saya praktikkan itu, setelah permasalahan kita korek bla 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 bla, terjadi antar nanti wong itu sudah mau menuju ke bullying, itu sudah kita stop untuk tercium lebih dulu. Nah itu terus kita panggil secara tersendiri di ruang BK kemarin. Lalu selesai, saya juga tidak ada kata-kata yang kita keluarkan bahwa itu akan menyiksa hati pada siswa, tapi lebih cenderung ke kemandirian untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Dan selesai, saya hanya dengan sederhana aja, ada penghargaan Pak. Ini kalau selesai hari ini permasalahan clear, kalian untuk bisa berjabat tangan, berangkulan dalam benturan perempuan semua. Selesai, saya kasih es krim semua. Betul, selesai, saya kasih es krim. Jadi biar kesan di anak bahwa menyelesaikan satu permasalahan itu tidak akan diupayakan tidak membekas. Itu tadi selesainya happy ending. Intinya Penghargaan itu memberikan motivasi juga. Jika anak kembali kepada motivasi belajarnya, tidak menyimpan rasa pada saat, karena pergantian jam KBM itu kan katakanlah cepat ya, 1, 2, 3 nanti pelajaran, nanti ganti fisika, nanti ganti pelajaran yang lain. Itu anak perlu kesiapan ketenangan hati. Berarti kalau sudah dalam keadaan dia itu feel-nya enak, itu kan ikut pelajaran sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih. Ini sekelumit cerita saya. Siap. Terima kasih Pak Suramat. Ini rata-rata 2 dari Bapak Ibu masih penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar.
adakah penghargaan itu memberikan dampak negatif? Belum ada yang seperti itu ya Pak Ibu. Pak Joko mungkin bisa menanggapi untuk pertanyaan pemantik ini Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Agung. Luar biasa ya. Jadi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Agung di aksi nyata modul 1 ya. Cuma yang jadi masukan saja mungkin kedepannya buat institusi SMA Negeri 6 Semarang ataupun yang lainnya untuk membangun semua ini itu adalah perlu sebuah sinergi bersama ya. Jadi hukuman kemudian penghargaan harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Karena tanpa kesepakatan kelas nanti kita sepihak gitu dalam melakukan hukuman ataupun penghargaan. Maka langkah yang tepat adalah ketika semuanya ini nanti akan dilaksanakan, itu periode yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas harus kita bangun dulu. Kemudian dari kesepakatan kelas yang nanti kita susun bersama, itu menghasilkan suatu peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini yang nantinya akan membuat anak tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu melanggar atau tidak. Sehingga tanpa adanya sebuah hukuman atau penghargaan, anak sudah tahu dulu, gitu kan? Lah selama ini yang ada adalah kita lupa membuat sebuah kesepakatan kelas. Kebanyakan kesepakatan kelas itu dibuat atas subjektivitas guru. Ya, wes kesepakatan kelas kayak ini baik, gitu kan? Nah itu sebenarnya nggak boleh, gitu kan? Maka lebih baik dan lebih bijak ketika awal semester ya, itu kita setiap kelas itu masing-masing membuat kesepakatan kelas dulu yang nantinya 36 anak yang ada di kelas itu diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kira-kira diinginkan oleh anak tersebut gitu kan. Nanti bentuknya melanggar, nanti punishment-nya bagaimana, kemudian nanti penghargaannya bagaimana. Nah kemudian setelah itu dituangkan dalam peraturan kelas. Sangat indah sekali apabila setiap kelas itu punya peraturan kelas yang berbeda-beda Pak. Dan itu menjadi sebuah budaya positif yang nantinya bisa diterapkan di SMA Negeri 6 Semarang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kalau ngidul gini, sebenarnya muaranya belum bisa kita ambil jalan tengahnya apabila kita tidak bisa memperbaiki di internal kelas itu dulu gitu kan. Jadi solusi saya adalah ketika kita ingin menerapkan budaya positif, langkah yang pertama adalah bagaimana kita membentuk kelas itu supaya ada kesepakatan kelas, kemudian diturunkan menjadi peraturan kelas yang disepakati bersama, kemudian menjadi budaya positif yang nantinya akan diterapkan di seluruh SMA Negeri 6 Semarang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Yang pertanyaan ketiga Pak Suko. Apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar silat? Pasti ya tentunya ya. Karena penghargaan itu kan sifatnya macam-macam. Tadi Pak Rahmat bilang penghargaan berupa fisik ya, barang ya, itu tidak masalah. Atau guru memberikan reward. Apabila kalian bisa mengerjakan ini, nanti nilainya kita tambah gitu. Itu kan sesuatu yang memberi motivasi buat mereka untuk berkompetisi nanti di dalam kelas itu. Dan penghargaan harus ada Pak. Karena kalau penghargaan tidak ada, anak merasa bahwasanya yang biasa-biasa sama yang luar biasa nanti nilainya sama aja, berarti percuma dong kita tidak ada kompetisi di kelas itu gitu kan. Nah di sini yang tentunya yang bagus adalah bagaimana kita membuat penghargaan yang nantinya ada sisi keadilan buat semuanya. Nah, kita membuat penghargaan ada sisi keadilan. Jadi penghargaan tanpa ada sisi keadilan nonsense sama aja. Jadi ibaratnya kita hanya katakanlah kalau sudah seperti ini nanti anak-anak semuanya kita kasih reward berupa nilai yang saya tambahi menjadi 80 semuanya, itu kan tidak ada sisi keadilan. Dan itu perlu dituangkan juga di dalam kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya soal hukuman aja, tapi penghargaan juga harus kita tuangkan dalam sebuah kesepakatan kelas. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas pendapatnya. Kalau saya malah pikirnya kok beda ya Pak Ibu, bahwa penghargaan itu sebenarnya bisa memberikan dampak negatif. Negatifnya bagaimana? Anak itu belajar dengan sungguh-sungguh itu karena untuk mendapatkan sesuatu, bukan karena kesadaran sendiri bahwa saya harus minat belajar. Nah berarti kan ada embel-embelnya, kasarnya itu. Nah penghargaan itu.
Nah tadi dari ketiga itu rata-rata penghargaan itu meningkatkan motivasi, benar meningkatkan motivasi, tapi karena ada embel-embel. Nah bagaimana Bapak Ibu guru di sini ini bisa meningkatkan motivasi belajar, tapi tanpa ada embel-embel penghargaan? Kalau nilai pasti nilai kalau misalnya mendapat nilai ulangan atau mungkin pekerjaan tugas itu bagus ya otomatis bagus. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menyadarkan siswa agar meningkatkan motivasi belajar tanpa ada penghargaan? Kalau saya malah pikirnya lain seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana, mungkin ada pendapat lain tentang yang saya ini? Mario mungkin ada tanggapan? Oke, terkait dengan punishment dan reward berarti yang laku. Sebenarnya pendapat dari Pak Rahmat, Pak Joko dan Pak Agung tadi, Bu Dewi juga, itu satu kumpulan yang memposisikan kita berada di posisi yang berbeda-beda. Ketika Pak Agung berbicara reward itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan, artinya kesadaran untuk belajar sebenarnya sudah ada atau sudah muncul. Sementara mungkin orang lain berbicara bahwa reward itu sangat perlu atau sangat diperlukan, mengingat bahwa anak didik atau siapapun target belajar kita belum mempunyai motivasi. Nah, tergantung sasaran kita sendiri itu. Misalkan kalau kita melihat peserta didik kan dengan berbagai latar belakang yang bermacam-macam, sesuai dengan mandat kurikulum merdeka. Melalui assessment itu yang kita melihat latar belakang yang bervariasi. Nah, di kelas kita juga melihat apakah motivasi itu sudah muncul atau belum. Seumpama kalau memang anak-anak tidak perlu dipancing untuk, ibarat kalau orang Jawa itu udah tukul akal, ya udah nggak usah perlu diberikan reward yang terlalu berlebih atau diberikan jajan apa gitu, nggak usah. Seperti kalau saya lihat Bapak Ibu PPL itu, saya justru malah atau larang untuk memberikan hal-hal yang berupa seperti jajan dan lain. Kalau memang sudah muncul, tapi kalau memang belum, ya itu bisa jadi atau boleh dilakukan. Makanya melihat situasi dan kondisi. Kalau terkait dengan hukuman dan mendisiplinkan, kebetulan kami, Bu Dwi dan Bu Sarta dan Pak Baik kan di BK itu selalu beririsan dengan hal-hal itu, melihat misalkan siswa yang telat ataupun sesuatu yang melanggar norma dan lain-lain. Untuk hukuman sendiri menurut saya memang harus ada pembagian antara yang hukuman bisa jadi untuk mendisiplinkan, terus membuat siswa itu jerah, ataupun kalau kita tadi lihat ada hukuman yang positif. Nah ini pertanyaan pemantik atau sesuatu yang men-trigger kita sebenarnya hal-hal seperti ini. Apa yang harus kita pilih dan kita pilah antara hukuman yang membuat jerah tapi juga hukuman yang positif itu seperti apa? Tadi Pak Dirama sudah mencontohkan, misalkan ada diberikan apa itu rewardnya berupa es krim, Pak. Mungkin nanti kita diskusikan bagaimana bentuk dan contoh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rimo. Nah ini merupakan budaya positif yang ada di sekolah. Ini berarti memang sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Nah, ngomong-ngomong tadi itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Joko itu kan kita harus ada kesepakatan kelas. Nah, adakah untuk periode berikutnya sebelum membuat tata tertib itu yang di buku itu tata tertib sekolah itu seperti yang disampaikan Pak Joko, membuat kesepakatan kelas dulu? Kira-kira kalau seperti itu memungkinkan apa enggak? Sangat mungkin. Memungkinkan. Berarti intinya adalah anak dibuat sadar sesuai dengan tulisannya masing-masing. Dibutuhkan. Dibutuhkan. Terima kasih Pak Agung. Untuk yang disampaikan Pak Joko itu jelas-jelas memungkinkan. Karena apa? Setiap kali kita masuk awal semester pembelajaran, itu bukan hanya sekedar tugas dari wali kelas, tapi juga tugas guru pengajar. Kita biasanya membuat komitmen, Pak. Entah itu komitmennya berupa kedisiplinan, tugas, penilaian,
batasan minimal, kemudian pelanggaran-pelanggaran apa, itu kita buat komitmen awal dulu. Dari komitmen awal itu, anak sudah buat kesepakatan, anak sendiri yang menentukan. Kemudian kalau kami pengajar itu biasanya kita buat batasan nilai minimal, meskipun sekarang itu guru merdeka tidak ada KKM, tapi tetap kita terapkan di situ supaya memotivasi anak. Saya harus nilainya sekian untuk bisa memperoleh predikat baik. Itu kita buat awal. Dari situ kemudian nanti biasanya kita sampaikan lagi, kalau misalnya tidak tuntas, apa yang akan kalian lakukan? Kalau dengan perbaikan pertama tidak tuntas lagi, apa yang kalian lakukan? Itu kita buat di awal tahun ajaran, dan itu dilakukan di setiap jenjang. Jadi nanti kalau anak ini masuk di kelas tingkat lebih tinggi, buat komitmen lagi dengan guru pengajar atau dengan wali kelas yang baru. Itu memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa hukuman mendisiplinkan untuk poin pertama, dan yang kedua itu contoh hukuman positif seperti apa serta ribet, itu memang kita butuhkan di dalam dunia pendidikan. Tetapi di sini tidak tugasnya sekolah dalam arti kesiswaan, tapi juga tugas semua guru. Yang biasanya kadang-kadang guru itu lupa bahwa itu sebenarnya adalah tugas kita sebagai guru. Ada guru juga yang mengatakan, ini kan tugasnya wali kelas, itu kan tugasnya BK, itu kan tugasnya kesiswaan. Itu sebenarnya bukan tugas yang saya sebut tadi, tapi itu adalah tugas masing-masing guru. Jadi masing-masing guru itu harus membuat kontrak belajar. Itu dari awal. Jadi kontrak belajar itu mulai dari kedisiplinan, kemudian sanksi yang harus diterapkan, lalu motivasi belajar, bagaimana cara kita memotivasi ke anak, itu harus disampaikan di awal. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih Bu Nani. Berarti boleh nambah? boleh menambah. Karena sudah ada kontribusinya itu mengecas malah. Gini, jadi menurut pengamatan saya, Bapak Ibu guru itu sudah punya tolak ukur dalam setiap pelajaran di setiap jenjangnya, itu sudah punya grid, sehingga didukung dengan adanya kesepakatan yang diusulkan dari Pak Joko tadi, itu sebagai media yang sangat urgen supaya pertemuan antara guru dengan siswa itu di masing-masing kelas itu untuk supaya auranya itu menyatu. Intinya sudah satu circle. Pelajaran Bu Nani itu sudah mempunyai style atau teknik dan sebagainya, hingga anak sudah tahu dari pelajaran biologi sudah. Terus pelajaran kimia begini. Jika anak cepat menyelesaikan, itu sebagai faktor pendukung anak itu motivasi belajarnya, dia sudah bisa memilah dan memilih, sehingga sangat mendukung motivasi belajar anak. Benar tadi, walaupun tidak ada KKM ya, tetapi guru itu mempunyai sangat bahasa netralnya itu rasa sayang sama anak. Mosok di sekolah orang di sini kalau misalkan kosoliga, itu kan guru punya grid. Karena nilai sikap aja kan minimal lebih, sehingga kita sepadankan nilai di makro itu juga kita sepadankan nilainya lebih, katakanlah minimal di angka 80-an seperti itu. Nah, tadi membuat kesepakatan sehingga siswa dalam kelas itu merasakan satu perasaan yang sama. Oh, sekarang pelajaran biologi, oh sekarang pelajaran PPKN, oh sekarang pelajarannya Pak Eko. Itu sementara Pak Pur pelajaran Pak Eko. Walaupun pelajaran ekonomi nggak datang, tapi kalau pelajaran olahraga datang. Nah ini hal-hal sekecil seperti itu sering kita alami seperti itu. Nah, ini pelajaran yang sangat dimaui adalah Pages Orkes itu. Gila. Nah, jadi kesepakatan masing-masing kelas itu sangat perlu, sehingga untuk mendukung suasana pembelajaran di kelas itu gampangnya kalau cara beliau menjadi asik, happy, dan apa yang menjadi gestur guru itu diterima oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Surahman. Ini sangat menarik sekali. Intinya adalah bahwa kita
di awal semester adalah membuat kesepakatan kelas. Tetapi semua itu harus didukung juga oleh Bapak Ibu guru. Minimal sudah bel yang masuk on time. Betul Pak Guru. Gimana? Ya, gitu. Ya minimal itu dulu lah. Jadi pulang waktunya ya tepat waktu. Nah, jadi kita memberi kesepakatan kelas kalau tidak ada kesinambungan juga dengan kita sendiri, ya sama aja bohong. Nah, contohnya saya sendiri lah ini. Nah, saya awal-awal ini, bukan awal, sudah di akhir-akhir ini saya mengusahakan sekali karena saya itu menjadi guru penggerak, akhirnya tergerak dan menggerakkan. Nah, saya mengusahakan kepada anak itu kalau apa on time. Ya saya usahakan kalau bel ya, masuknya on time. Ya molor-molornya 5 menit lah gitu. Karena kenapa kok tak umur 5 menit? Karena kadang ada Bapak Ibu guru yang kadang masih bentar ya Pak Agung, saya minta 5 menit lah. Kebetulan saya pernah masuk di 12 IPA 8 atau IPA 7 yang mengajar sebelumnya adalah Bu Dewi. Bu Dewi sangat luar biasa, jamnya sudah waktunya bel tapi masih minta molor. Nah, minta jamnya saya gitu. Nah itu, akhirnya saya dengan kulinonya seperti itu, akhirnya saya lebihkan 5 menit. Jadi saya bukannya sengaja molor, tapi memang karena lihat Bu Dewi biasanya menambahkan jam pelajaran, akhirnya saya tak datangkan lebih dari 5 menit. Itu Bapak Ibu. Jawab Bapak Ibu semua luar biasa. Kemudian tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita menuju budaya positif di sekolah. Nah, dalam menuju budaya positif di sekolah, di sini kita ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Restitusi ya Pak Eko, bukan prostitusi. Ya, restitusi. Ya, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi dalam 5 posisi kontrol. Ada restitusi segitiga restitusi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, perubahan paradigma. Maka Bapak Ibu bisa cermati yang ada di layar. Ada tokoh A dan B. Anda dan teman Anda, ambillah selembar uang atau 1 keping uang koin, genggam dengan erat dalam kepalan tangan Anda. Teman Anda, tokoh B, sekuat tenaga dan berbagai cara mencoba meminta Anda memberikan uang yang sedang Anda genggam. Ada yang di sini yang dimaksud oleh Bapak Ibu ya. Bisa membujuk, mengancam, menghardik tahu enggak Bapak Ibu? Ngageti. Ya. Bentak juga bisa. Merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat Anda itu membuka dan memberikan uang yang Anda genggam. Ini pertanyaannya seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah ini ceritanya, kemudian ada pertanyaannya. Siapa yang dapat membuka genggaman uang tadi? Apakah dari tokoh A sendiri atau tokoh B? Apa alasannya? Why? Nah, kalau ini tak boleh lagi aja. Nah, pertanyaan seperti ini. Ada tokoh A dan B. Anda dan teman Anda, ambillah selembar uang atau 1 keping uang koin, genggam dengan erat dalam kepalan tangan Anda. Teman Anda, tokoh B, sekuat tenaga dan berbagai cara mencoba meminta Anda memberikan uang yang sedang Anda genggam. Itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, itu yang ngageti,
merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat Anda membuka dan memberikan uang yang Anda genggam. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang dapat membuka genggaman uang tadi? Apakah dari tokoh A sendiri atau tokoh B? Apa alasannya? Mungkin Bu Melani, Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan siapa yang dapat membuka genggaman uang, ya yang pasti tokoh A, ya tokoh A karena dia yang memiliki kendali apakah dia itu menginginkan untuk diberikan pada saat dibujuk atau tetap mempertahankan keinginannya. Apapun menurut saya kalau memang si tokoh A ini tidak ingin membukanya sendiri, ya pasti alasan apapun itu juga pasti akan tetap dipegang. Tapi kalau si A ini, oh ada saatnya nih saya harus membuka ya. Jadi memang yang memegang kendali adalah tokoh. Menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk tanggapannya dari Bu Melani. Mungkin dari Pak Arif sendiri, ya. Mungkin ada pendapat lain dari. Terima kasih Pak Gun. Ibarat seperti toleransi versus keras kepala. Toleransi versus keras kepala. Ya. Yang ini akhirnya bisa menjadi sebuah paradigma ke depan. Apakah toleransi itu akan luntur yang digunakan oleh sifat keras kepala? Jadi siapa yang dapat membuka genggaman uang tadi? Bila mana ada sikap toleransi, saling membutuhkan, saling kerjasama, maka akan tumbuh sebuah interaksi. Tapi bila mana si A sebagai pengendali di sini dia bersifat keras kepala, apapun dia tidak akan membuka. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi oleh karena itulah dengan paradigma yang ada, ya, mengedepankan sebuah sikap toleransi, interaksi, komunikasi sehingga bisa berjalan dengan benar dan baik. Sehingga kita mengesampingkan sifat egois itu, keras kepala kita sebagai pendidik. Bapak Ibu mungkin paham. Saya kangen Pak saat saya dulu di sekolah, bagaimana kerasnya Bapak Guru untuk mendidik sehingga kita bisa tertib, kita bisa taat, kita bisa tunduk terhadap sebuah aturan yang dipaksakan. Gitu loh. Di saat kita Bapak Ibu Guru jadi pendidik, kangen nggak nih ibaratnya? Nah di sini lah sebuah fenomena baru Pak. Ya. Fenomena baru yang mana saya sendiri juga merasakan kembalinya suatu aturan ya, seperti dulu, ya, nggak seperti ini ya, namanya ya, kita bisa harus mungkin boleh berbeda. Itu aja. Jadi menurut saya ibarat toleransi versus keras. Terima kasih. Terima kasih Pak. Toleransi versus keras kepala. Ada yang menambahkan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini diskusi seperti ini potensial Pak. Ini kalau urusan uang ini yang bicara di ekonomi. Bahasa Inggrisnya kan do with atau do it, do it, do with, bisa DOWITH, bisa DOIE, kerjakan itu. Nah, ini saya memandangnya bukan A dan B-nya Pak, tetapi di situ ada satu kemauan yang di situ muncul dengan adanya media, adanya duit tadi. Satu, seseorang akan otomatis berpikiran, baik otak kanan kirinya itu orang berpikiran profit oriented. Saya harus memiliki uang. Kalau punya uang
hati saya berkira kalau ada uang harus saya miliki. Nah ini kenapa sampai di situ ada angle digenggam, tadi dipertahankan, itu harta dipertahankan. Terus dikolaborasi dengan pendapatnya Pak Arif tadi, toleransi versus keras kepala. Sampai bagaimana bisa mendapatkan duit itu ditaktek, waktu memiliki. Ini Pak alami Pak. Jadi guru ekonomi itu tugasnya enteng sekali. Setiap orang itu bisa mengetahui uang itu dari yang merah sampai yang 1000 itu tidak perlu sekolah, tidak ngerti. Nah itu salah satu yang dicontohkan dalam angle-nya A dan B, tokohnya itu bagaimana untuk memiliki sebuah kekayaan. Walaupun jadinya daru hanya di situ dari Pak Kungan masih disembunyikan duitnya bingung, duitnya apa sudah disebutkan dengan mati-matian. Duitnya mau saya mungkin sesuai solasinya ya mungkin tidak sebegitu berpengaruh halo efeknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Ini untuk genggam uang. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah bagaimana? Misalnya tokoh A itu guru atau murid, yang tokoh B adalah guru. Ada tidak di jalur seperti ini? Bisa beda cerita. Beda cerita. Pak Joko mungkin mau beri tanggapan dulu Pak Joko. Ya, habis ini Pak Eko. Terima kasih Pak. Menarik sekali ya. Jadi ada tokoh A dan tokoh B. Tapi sebelumnya mungkin kita mengetahui bahwasanya ada 5 fungsi kontrol guru. Ya, jadi 5 fungsi kontrol guru itu bisa membahas tentang kasus itu. Apa itu 5 fungsi kontrol guru? Yang pertama adalah menghukum, itu jelas kan. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita sudah nyampe ke manajer atau enggak gitu kan? Nah, kalau kita tokoh A itu sebagai seorang pengendali tadi yang disampaikan oleh Bu Melani, dan tokoh B itu sebagai siswa, itu benar sekali. Kita sebagai pengendali, tentunya kalau kita fungsinya sebagai seorang penghukum, kita nggak mau dong gitu kan. Nah, kita lepaskan gitu. Kemudian diambil oleh tokoh B. Kemudian kalau kita fungsi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, nggak mau kita buka gitu. Kemudian baru yang nomor 3 sebagai teman. Guru itu sebagai teman sebenarnya. Bisa nggak kita masuk ke dalam area mereka gitu. Kita masuk ke dalam prerogatif lalu dari mereka. Itu baru kita bisa buka. Karena kita menghendaki ketika kita membuka tangan kita, ya si B ini bisa ngomong secara enak dengan kita. Berikutnya yang keempat, pemantau, apalagi manajer. Manajer kita memberikan solusi. Kowe nek kepengin duitku sing tak genggam dibuka, caranya ini dikasih rambu-rambunya. Jadi seperti itu Mas, Pak Aku. Sehingga ketika kita membicarakan contoh kasus ini, kita harus kembali lagi ke fungsi kontrol kita sebagai guru sebagai apa. Ya. Kalau kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah nomor 1 dan 2, ya pasti dong. Kita nggak mau kan genggaman itu lepas gitu kan. Tapi kalau kita sebagai seorang teman, sebagai teman yang nomor 3 sempat sebagai memantau, dan yang nomor 5 sebagai manajer, tentunya kita akan melepas genggaman itu. Begitupun sebaliknya. Ya. Ketika itu dengan murid, maka ketika murid itu dikasih kesempatan untuk seperti itu juga, maka murid juga akan melihat kita sebagai seorang guru. Ya, karena bagaimanapun murid yang ada di tempat kita khususnya maupun di luar itu tetap melihat gurunya itu ketika mengajar bagaimana di dalam pembelajarannya. Maka saran saya kepada Pak Agung, ya, Nesa dan teman-teman semuanya, ya kalau bisa kita sebagai seorang manajer tentunya tingkat tertinggi di dalam sebuah pembelajaran. Kita jangan fungsi kontrol yang pertama, kita jangan fungsi kontrol yang kedua, kita jangan fungsi kontrol yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman itu sebenarnya bagus, tapi itu tidak kalau disalahgunakan jadi repot, gitu kan? Kita menganggap anak sebagai teman, tapi nanti anak akan melihat kita juga sebagai teman juga, itu juga nggak baik, gitu kan? Maka saran kita adalah kalau kita ingin konteks ini kita bawa ke proses pembelajaran, ya bagaimana kita menjadi fungsi kontrol yang kelima itu.
Kita sebagai manajer, kita bisa mengolah pembelajaran, kita bisa masuk ke dalam pikiran sanubari mereka, dan anak bisa mengikuti pola pikir kita, kan gitu kan? Jadi anak itu terkadang itu melihat guru itu bukan hanya cara mengajarnya aja. Ya, saya pernah punya pengalaman begini. Ketika kita masuk kelas, anak melihat kita siapa untuk kita masuk kelas rambut kita acak-acakan gitu kan? Sama aja kan? Kita masuk kelas sampai ada tulisan di kelas berapa ya? Sampai ada tulisan guru yang terlambat dilarang masuk gitu kan? 12 PS. Itu menandakan apa? Dulu pernah ya? Itu menandakan apa? Kita sebagai guru nggak didukung mas. Ayo, jadi itu menandakan ada suatu krisis guru gitu kan. Nah kalau kita aja masuk kelas aja rambut kita acak-acakan, kemudian maaf ya, kemudian kita nggak betul-betul gitu kan. Dan mana mungkin kita bisa, iya di paling tidak kita bisa menyampaikan sesuatu dengan enak gitu kan. Murid aja nggak memandang kita secara fisik, tidak dirindukan. Murid yang bagus adalah pembelajaran yang bagus adalah guru yang selalu dirindukan muridnya. Dirindukan di sini bukan hanya guru lokemnya, tapi cara mengajarnya, kemudian cara penyampaiannya, metodenya. Kalau menurut saya metode atau model itu nanti nomor sekian lah. Yang penting tuh dia butuhin dulu. Oh sekolah dia kuat kok, kalau masalah dengan bujuni kan. Ya. Sampai ini rambutnya lali tadi sisi. Beripatnya cek-cek gitu kan gitu. Dan ini jadi masalah. Maka saran saya adalah kalau kita ingin membahas ini ya kita tanya aja. Guru sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat salah, bukan sebagai teman atau bukan sebagai pemantau. Jadi Pak J, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Tepuk tangan. Luar biasa, ini saya belum menyampaikan 5 posisi kontrol, Pak Joko sudah menyampaikan 5 posisi kontrol. Luar biasa ya. Monggo sambil di asabi ya Pak itu slide-nya. Luar biasa ini. Ini selanjutnya saya akan menyampaikan nanti yang 5 posisi kontrol terakhir nih Pak Joko. Ini luar biasa, belum saya sampaikan sudah disampaikan Pak Joko. Takut aku lupa. Gimana? Takut aku lupa. Oh iya, ini mengingatkan saya juga Pak Joko untuk menyampaikan 5 posisi kontrol. Lanjut Bapak Ibu untuk berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin positif adalah ini menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik mungkin Pak Eko tahu nggak motivasi intrinsik? Nasi goreng. Motivasi dalam diri maksudnya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa kita harus bisa memberi motivasi tanpa adanya pengaruh hukuman atau hadiah. Nah, ini PR kita bersama, termasuk saya sendiri. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, Pak KHD, disiplin adalah bentuk usaha kontrol diri, belajar kontrol diri untuk dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai yang dianut seseorang. Kita dapat menamakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Lanjut, ini untuk standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, tadi sudah disampaikan kita bahwa kita harus saling mendukung setelah menyepakati. Berarti kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Kemudian tujuan dari penerapan itu adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Pembelajar ini maksudnya adalah siapa pembelajar?
Kalau pembelajar itu siswa. Kalau pembelajar itu kita sebagai guru. Jadi pembelajar dan pembelajar. Berikutnya mengenai teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Untuk motivasi, 3 motivasi perilaku manusia yang sekarang ini adalah yang sekarang ini siswa tuh motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi itu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini mungkin ada yang paling bagus mana nih untuk motivasi? Paling bawah, berarti motivasi yang bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berikutnya Bapak Ibu, saya kasih pertanyaan lagi. Ada bacaan cerita hukuman dan penghargaan. Silakan bisa untuk dicermati mengenai hukuman penghargaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kasus yang ini dari bacaan ini, apakah Bapak Ibu di sini setuju tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi atau obsesi. Mengapa? Nah, saya sudah memakai Bu Erni ini. Monggo Bu Erni untuk bisa menanggapi dari kasus tersebut, Bu Erni. Monggo Bu Erni. Ini kebetulan guru matematika. Iya. Terima kasih Pak Agung. Ini kenapa? Menurut saya ini saya nggak setuju sama Pak Seno. Apalagi ini pelajaran matematika ya Pak. Saya masuk kelas aja saya diterima dengan baik, itu sudah alhamdulillah. Ini bener. Soalnya ya bagi mereka, apalagi nyuwun sewu yang kelas IPS ya, matematika itu kayak gimana ya, sudah nggak diharapkan. Kan di IPA ada matematika minat, ada matematika wajib ya. Anak IPS itu aja dikasih wajib memohon, apalagi minat, wis jelas nggak minat sama sekali. Jadi menurut saya kalau jadi Pak Seno ya Pak, kan mungkin kalau ada murid nih, kan ada yang memang dia bisa matematika, wis nggak usah dikasih cukup dijelasin sekali aja dia udah jalan sendiri. Tapi kalau saya di dalam kelas, karena saya cukup tahu diri saya itu mengampu pelajaran matematika, yang saya juga sadar bahwa mungkin pelajaran matematika itu sangat tidak amat disukai siswa ya. Nah, jadi saya berusaha dulu, saya
disukai sama siswanya. Tapi kalau saya jadi Pak Seno, belum apa-apa muridnya sudah dikasih hukuman, itu malah saya hukuman maju ke depan disuruh pegang hidung, itu kan dia jadi sangat malu, kayak dipermalukan di depan umum. Karena prinsip saya ini insya Allah nggak mau memarahi atau menghukum siswa di depan murid-murid yang lain, karena itu akan sangat mempengaruhi mental siswa. Kalau kita memang mau memarahi atau menghukum siswa, yuk ayo kita face to face, kasih tahu sendiri. Itu menurut saya. Saya sudah bilang ke siswa, saya tidak menuntut kalian itu pintar matematika, ya. Cukup kalian berusaha, mau tanya itu, saya sudah syukur alhamdulillah. Terima kasih Bu Ewi selaku Ibu Guru Matematika. Berarti kita harus face to face. Ya. Like and like. Nah, pemanaannya adalah dari kasus tersebut identitas gagal hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang kondisi sesuai yang di kasus tersebut. Kemudian dari hukuman yang dilakukan Pak Guru tadi tidak nyaman sekali untuk murid untuk jangka waktu panjang, karena dengan hukum karena hukum seperti itu akan membekas selamanya jangka panjang. Kemudian korban juga mendapatkan meskipun mendapat keadilan, tapi murid akan tersakiti. Nah, dari identitas yang sukses, disiplin itu sesuatu dari konsekuensi dan restitusi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian ada tidak nyaman dengan disiplin konsekuensi tidak jangka pendek, kemudian dengan restitusi untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban terasa diabaikan dalam konsekuensi, kemudian untuk restitusi korban akan mendapatkan ganti. Disiplin konsekuensi berikutnya adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman, kemudian dengan restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih restitusi itu? Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi saya ulangi, untuk restitusi ini mungkin Bapak Ibu bertanya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ini mengenai definisi restitusi. Kemudian untuk yang ketiga adalah pembahasan berikutnya keyakinan kelas. Nah, pertanyaan pematik lagi Bapak Ibu. Nah, yang belum Bu Wita sama Bu Dwi. Ya, Pak Eko. Pertanyaan pematik yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Tadi sudah dibahas sebelumnya. Kemudian mengapa keyakinan kelas itu penting dalam mendukung sebuah budaya positif? Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan budaya positif yang efektif? Nah, Pulita, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Baik, terima kasih Pak Agung. Untuk yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kalau saya dengan anak-anak itu tadi seperti Pak Joko bilang, punyanya kesepakatan bersama. Jadi kalau saya melanggar juga saya minta maaf. Kemudian kenapa keyakinan agar terjalin
terima kasih Bu Rita. Jadi setiap anak itu mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Jadi untuk keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan sama Bu Rita, oh iya, kelas itu sesuai dengan bakat potensi anak masing-masing gitu. Nah, sekarang makna dari keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Nah, makna keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang sebelumnya telah kita pahami dan dijadikan nilai-nilai keselamatan yang disepakati bersama serta diyakini keberadaannya di dalam kelas baik secara tersirat maupun tersurat dapat kita maknai sebagai keyakinan kelas. Nah, prosedurnya untuk pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Nah, ini di sini mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian setelah mencurahkan pendapat, mencatat semua masukan-masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas, ganti bentuk-bentuk kalimat negatif menjadi positif. Tes. Contoh, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah kalimat positif untuk kalimat negatif tersebut menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Mungkin ada contoh yang lain lagi, misalnya dilarang merokok di kelas. Nah, mungkin bisa diganti dengan kalimat positif, merokoklah di luar sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya itu. Nah, atau merokoklah setelah kalian mempunyai hasil karya atau hasil jerih payah sendiri. Itu merupakan kalimat positif. Ada merokok menyebabkan kanker. Bagus, itu juga. Tetapi yang menjadi kalangan sekarang, kalau seperti pelukis, Bapak Ibu, pelukis itu kalau tidak merokok tidak bisa. Itu sangat-sangat luar biasa. Tidak tahu ini. Saya katanya di iklan itu merokok bisa menyebabkan kanker, tapi kenyataannya seorang pelukis atau budayawan kalau tidak merokok itu cek. Nah, kemudian berikutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan sendiri. Lanjutannya, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih ada yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Berikutnya, keyakinan inilah yang dimasukkan pada daftar yang disepakati. Contoh lagi, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ini terus kalimat positif. Berada di bawah satu payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Kenapa datang tepat waktu termasuk saling menghormati? Karena dengan datang terlambat akan mengurangi konsentrasi bagi siswa yang datang tepat waktu. Nah, maksud kenapa bukan yang termasuk disiplin? Kenapa masuk saling menghormati? Karena itu akan mengurangi konsentrasi peserta didik atau siswa yang datang tepat waktu. Nah, lanjut. Setelah itu, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa 3 sampai 7 butir prinsip atau keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas.
Nah, kemudian ada kasus tematik lagi mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang belum Dudui. Terima kasih Pak Ibu mengingatkan. Untuk yang kasus tematik terakhir, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, saya persilakan Budi selaku BK untuk menanggapi kasus tematik seperti ini, Budi. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mengerti itu kita sebagai seorang guru itu nomor satu bisa menjadi klinik anak-anak gitu Pak Ibu. Dimana klinik itu kita disayangi, dicintai, dan kita diharapkan kedatangan kita sebagai klinik. Kita pun tidak meminta mereka untuk datang pada kita, tapi mereka merasa membutuhkan kita sehingga mereka datang pada kita. Seperti itu yang saya ketahui. Dan untuk kasus ini, Ibu Ambar sebagai guru wali kelas 2A, sebagai guru dari awal saya selalu memberikan pengertian kepada siswa-siswi kita bahwasanya kita itu satu keluarga, dimana ketika kita sakit, salah satu teman kita sakit, kita juga harus ikut merasakan sakit. Tapi ketika kita bahagia, ketika satu teman bahagia, kita harus juga ikut bahagia. Nah, berdasarkan kasus ini, saya kira Doni itu hanya butuh perhatian lebih, yang mungkin di sini dia melakukan seperti itu karena dia ingin memperhatikan teman-temannya, dimana mungkin juga di kondisi di rumahnya atau kondisi dia itu tidak kurang diperhatikan, sehingga dia berbagai cara dia untuk mengganggu teman dan lain sebagainya itu supaya perhatikan kita. Dan anak-anak kelas 2A ini sepertinya lebih kita berikan pemahaman bahwasanya seperti tadi Pak Agung, bahwasanya ketika teman kita membutuhkan, kita juga harus siap untuk membantu seperti itu. Dan untuk penanganan lebih lanjut tentang Doni itu bisa kita ajak bicara dengan hati-hati sehingga Doni merasa nyaman pada kita dan bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya seperti itu. Dan sehingga kita bisa melakukan atau memperbaiki perilaku Doni tersebut. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Berarti Doni itu melakukan seperti itu karena bukan karena disengaja, mungkin karena butuh perhatian dan ada latar belakang di keluarga juga. Mungkin dari situasi keluarga yang bagaimana, ada yang kurang perhatian juga gitu Bu Dwi. Oke, terima kasih Bu Dwi atas tanggapannya. Kemudian lanjut agar cepat saja Bapak Ibu. Ini tadi yang disampaikan Pak Joko tadi, restitusi 5 posisi kontrol ya. Ini ada yang disampaikan Pak Joko ini masih loading. Nah,
Tadi sudah disebutkan Pak Joko bahwa 5 posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum. Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman, kita sebagai teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Definisinya dari masing-masing ini sebagai berikut. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seorang penghukum biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, pada posisi ini guru biasanya bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian yang sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru dapat bernilai positif maupun negatif. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini yang terakhir adalah kita guru harus sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu tadi yang bisa dibaca bahwa kita tuh guru harusnya bagaimana. Sudah kita semua termasuk saya sendiri baru sampai di posisi kontrol mana. Apakah manajer atau penghukum atau pemantau atau sebagai teman. Itu Ibu. Kemudian untuk segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan salah-satunya yang melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga restitusi itu suatu pendekatan yang memiliki 3 tahapan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan murid melalui stimulan positif agar murid mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berikutnya adalah dokumentasi penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, melalui curah pendapat seperti ini. Jadi yang pertama yang dilakukan menuliskan nilai-nilai kebajikan. Kemudian menuliskan nilai kebajikan juga, ini tampak belakang. Kemudian yang ketiga ini ya masih menuliskan juga. Kemudian berikutnya meninjau kembali. Nah, meninjau kembali ini anak-anak menempel di papan tulis. Ini kemarin saya menggunakan sticky note. Kemudian memilah keyakinan. Setelah memilah keyakinan, anak-anak mempresentasikan keyakinan. Nah, matur nuwun. Demikian untuk budaya positif, berpikir yang saya sampaikan. Untuk berikutnya adalah saya ingin refleksi dari Bapak Ibu dari yang sudah saya sampaikan mengenai berbagi budaya positif tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bersedia menyampaikan? Pak Joko mungkin? Iya, Pak Joko kan artisnya ini Pak Joko. Ya, saya minta refleksi dari peserta. Nah, maaf ya Pak Joko, ini kebetulan saya kan dulu kan mahasiswanya Pak Joko.
Terima kasih Pak Agung. Ini luar biasa ya apa yang disampaikan di proses diseminasi aksi nyata modul 1.4. Untuk refleksi yang pertama adalah yang pertama yang disampaikan ketika Pak Agung melakukan sebuah penghargaan gitu. Jadi kalau menurut kita itu guru memang harus gitu kan. Jadi bukan terbalik dengan penghargaan justru motivasi anak turun, karena memang itu adalah fungsi guru seperti itu, pemberi hukuman dan pemberi penghargaan. Jadi kita tidak bisa menafikan dua hal ini. Kalau tadi Pak Agung mengatakan bahwasanya kalau nanti diberi penghargaan, apakah motivasi belajar siswanya turun? Tidak. Itu adalah memang fungsi guru seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kita adalah semua yang disampaikan di sini yang mewakili daripada Bapak Ibu guru semuanya, memang setidaknya ini sesuatu yang berat sebenarnya, sesuatu yang berat untuk membuat budaya positif ini bisa dilaksanakan di SMA Negeri Semarang. Mengapa berat? Karena karakter guru satu dengan yang lainnya tidak sama. Kemudian apakah guru itu mengenal fungsi kontrol 5 itu juga belum semuanya guru itu mengenal fungsi kontrol 5 gitu kan. Maka sebaiknya kalau memang ini diterapkan nantinya di SMA Negeri Semarang, hasil diseminasi ini diharapkan nantinya bukan hanya yang berada di sini aja, yang mengenal apa itu segitiga institusi, apa itu budaya positif, apa itu keyakinan kelas, apa itu 5 fungsi kontrol. Sekali-kali pada saat IAT kita boleh gitu kan, boleh ketika di awal semesteran kan tidak selalu kita IAT itu materinya adalah kurikulum merdeka gitu. Jadi sekali-kali IAT kita memperbaiki sebuah kondisi di sekolah itu dengan apa yang kita butuhkan sekarang. Kalau saya sih urgennya adalah mengenai akhlak siswa gitu kan. Karena bagaimanapun akhlak siswa itu bisa didandani kalau kita bisa menerapkan ini semuanya. Kalau tidak bisa menerapkan sini semuanya dengan metode pembelajaran yang bagus, dengan model pembelajaran yang bagus sama aja, nonsense gitu kan. Karena saya yakin metode sama model pembelajaran yang bagus itu Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri Semarang itu sudah semuanya itu hebat. Tidak ada yang tidak hebat. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita membentuk sebuah budaya positif yang ada di sini di SMA Negeri Semarang. Itu yang kita inginkan gitu kan. Karena jarang sekali kita diseminasi tentang permasalahan budaya positif ini gitu kan. Maka suatu ketika panjenengan sebagai staf kurikulum dan kedepannya juga menjadi kandidat wakil kurikulum gitu kan. Ya. Paling tidak ini menjadi sebuah modal dasar gitu kan tidak saya menyatakan sebenarnya kan yang menjadi kandidat otomatis turunannya kan ya stafnya kan ini menjadi suatu PR bahwasanya sekali-kali lah kita membuat IAT yang di luar pakem kita gitu kan. Kita kebanyakan membuat IAT itu modul pembelajaran, RPP, silabus itu sangat penting lah ya, karena yang didadani sekarang di SMA Negeri Semarang itu bukan itunya mas, tapi adalah bagaimana akhlak siswa SMA Negeri Semarang sesuai dengan visi dan misi kita. Seperti itu yang kita. Kemudian yang terakhir adalah mungkin Pak Agung lupa bahwasanya yang namanya diseminasi itu adalah kita sebenarnya menggali kebalikannya ya, menggali apa yang telah dilakukan Pak Agung di sini gitu kan. Kalau tadi saya lihat hanya pertanyaan romantik gitu kan. Harusnya kita yang bertanya gitu kan. Tidak kebalikannya gitu kan. Ini maaf ya saya sampaikan ya maaf ya. Jadi bukan jenengan yang bertanya pada kita. Harusnya kita yang bertanya pada panjenengan apa yang telah jenengan lakukan di SMA Negeri Semarang. Ini sebenarnya saya mau nggak ngomong ini sebenarnya. Tapi daripada iya kan harusnya kita yang bertanya bukan ini kan subjektif. Artinya dia mengambil gambar sendiri. Kita yang bertanya sejauh mana sih progres yang telah dilakukan oleh Pak Agung di dalam rangka untuk menerapkan budaya positif di SMA Negeri Semarang. Jadi bukan kita yang dikasih pertanyaan romantik gitu kan. Karena yang melaksanakan bukan kita. Yang melaksanakan adalah Pak Agung gitu kan. Kita artinya bertanya kalau memang itu sudah dilakukan ya mari kita coba sama-sama untuk mengerjakannya bersama-sama. Terima kasih Pak Agung luar biasa. Terima kasih Pak Ketua atas refleksinya. Tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa sejauh mana apa yang sudah saya lakukan. Nah, sejauh ini saya baru melakukan untuk diri saya sendiri kepada siswa. Saya mencoba dulu untuk diri saya sendiri kepada siswa. Kalau berhasil, nah saya mau mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru. Nah termasuk ini saya termasuk juga melakukan pengimbasan
mengenai budaya positif. Harapan saya setelah berbagi budaya positif, saya menyampaikan berbagi budaya positif ini juga bisa Bapak Ibu guru ini yang hadir di sini bisa juga melaksanakan budaya positif tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ada lagi dari Pak Arno? Ya, memandang saya. Terima kasih. Karena saya senang kebetulan juga siap itu. Ini Pak Agung, bagus sekali ini yang didiseminasikan. Saya mengekor apa yang menjadi usulan Pak Joko tadi. Jika IHT itu ibaratnya jangan hanya jalan tol lurus, tidak ada gurun jalan, jadi harus dapat variasi. Kalau perlu lebih ke rata keren ini, bagaimana penerapan holistik pembelajaran, sehingga orang menggugui lagi gitu. Saya setuju itu. Yang selanjutnya ini tadi saya sempat nginceng Pak Agung dari kesepakatan tadi. Pak Agung memberikan rambu-rambu supaya di dalam kelas itu kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas itu hanya 3 sampai 7 poin. Ya. Ini saya juga memberikan usulan juga bagaimana yang dimotori oleh wali kelas. Sebenarnya juga tidak semua guru itu setiap kelas untuk dibuat memang supaya aura tiap kelas itu lebih mantap keadaan kelasnya, dituliskan poin-poin kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau penjabarannya yang tahu adalah masing-masing kelas siswa dengan wali kelasnya atau dengan gurunya. Bagus sih, satu fenomena yang bagus dalam rangka supaya bisa malam itu nanti lebih detail apa untuk meningkatkan progresnya SMA 6. Contohnya dituangkan dalam IHT. Yang selanjutnya apa achievement yang sudah dilakukan Pak Agung? Saya mau pilih Pak Eko ya, Pak Eko tidak mau berkomentar. Pak Agung itu sudah achievement, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Belum pernah kok pulang baru bersama saya itu jam 4 atau jam 4:30. Apalagi menyanyi pulangnya Pak Rio itu sampai mari. Nah ini Pak Agung itu seperti itu, tepat waktu pokoknya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih tanggapannya Pak Rahmat. Berarti untuk berikutnya mungkin bisa per kelas bisa ada kesepakatan kelas itu ya. Untuk poin berikutnya 7 itu apa semua kelas. Biar anak-anak itu bisa paham bahwa kesepakatan kelas itu seperti apa, sehingga bisa menimbulkan budaya positifnya bagaimana. Itu Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kerawahannya Bapak Ibu di diseminasi saya. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.